Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh ia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat proses bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, dan kita bisa melihat prosesnya itu sedikit demi sedikit membuka mata orang yang buta itu supaya bisa melihat. Ternyata dalam proses ini, Tuhan dalam bekerja tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Dan di situ kita bisa melihat bukan karena Tuhan tidak ampun, bukan. Namun yang mau dikerjakan oleh Tuhan adalah Tuhan, kalau dia sudah bekerja, pasti akan memberikan yang baik. Endingnya itu adalah sempurna adanya. Sebetulnya mau mengajak kepada kita, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan pasti akan memberikan yang paling baik untuk kita. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam dia bertindak, dia sungguh-sungguh memperhatikan bahwa permintaan orang, kalau dia sudah menyanggupi untuk memberikan yang terbaik, sampai orang itu bisa merasakan kesempurnaan yang dia berikan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa pesan yang bagian ending dari Injil tadi adalah jangan masuk kampung. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah dilewati oleh orang buta ini mengenal orang buta ini adalah orang yang buta. Namun Tuhan berpesan supaya dia pulang ke rumahnya, tapi jangan masuk kampung. Saya sendiri juga agak bingung, karena pada awalnya orang itu kan hanya meraba-raba dalam kegelapan. Lalu kalau dia pulang ke rumahnya, mungkin dia tidak tahu rumahnya koyong opo, kan dia orang buta. Namun yang mau pesan Tuhan itu bukan kita nggak perlu bayangin yang seperti itu ya. Namun kita mau untuk bisa melihat bahwa jangan masuk kampung, supaya warta mengenai Tuhan Yesus jangan hanya dari sudut pandang orang yang disembuhkan itu. Karena pewartaannya pasti hanya mewartakan bahwa dia yang menyembuhkan saya, tok. Tetapi warta mengenai kerajaan Allah, warta mengenai Injil tidak akan bisa diwartakan oleh orang buta itu. Maka ya biarkanlah orang itu pulang ke rumahnya, mensyukuri bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sedangkan pewartaan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana bahwa dua pesan ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita mau untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, ya kita memperkenalkan aja. Nanti kelanjutannya soal warta selanjutnya adalah biarkanlah Tuhan yang nanti bekerja sendiri melalui Roh Kudus-Nya untuk memasuki hati orang yang kita jumpai. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa kita pun juga sebenarnya diajak oleh Tuhan untuk mewartakan,
Tetapi yang kita wartakan hendaknya jangan separuh-separuh, namun betul-betul adalah Injil, yakni warta tentang Tuhan Yesus secara keseluruhan. Ibu bapak, saudari saya kasih dalam Tuhan, kadangkala kita juga merasakan seperti orang buta itu, di mana kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat dengan jelas misalnya sesuatu. Kejelasan itu bisa dengan mata, dengan telinga, karena mungkin itu informasi, atau dengan pengetahuan kita. Tapi ketidakjelasan kita seringkali. Tapi apakah ketidakjelasan yang ada dalam diri kita ini, kita tetap bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kenapa kok ada ketidakjelasan? Supaya Tuhan membantu kita untuk memperjelas apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang mungkin dalam pengetahuan kita, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna dari Allah. Sebenarnya Tuhan menginginkan apa-apa yang kurang dari diri kita, mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kebaikannya kepada kita. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Selamat merenungkan.